wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Kiki Yuliati Zakiyah MAG serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rida Ilahi Nur Fauzia. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Topik yang akan kami bahas yakni menjelaskan definisi akhlak mahmudah dan mazmumah, menjelaskan akhlak Rasul dan para sahabat, menjelaskan akhlak anak hari ini. Adapun nama anggota kelompok saya yakni Salma, Puspa, Nida, Nasya, Siti Nur Mutmainah, Nadia, Yaya, dan Yulia. Pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau karimah merupakan sifat ataupun kebiasaan seseorang yang mencerminkan isi hati, sehingga apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan tidak membutuhkan perintah ataupun instruksi. Akhlakul mahmudah ini mempunyai banyak cabang dan banyak macamnya. Akhlak-akhlak baik atau mahmudah meliputi ikhlas, sabar, syukur, khauf atau takut kemakmuran Allah, raja mengharapkan keridhaan Allah, jujur, adil, amanah, tawadu atau merendahkan diri sesama muslim, bersyukur, dan akhlak terpuji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Dwi Rahayu. Di sini, saya yang akan membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian akhlak mazmumah. Akhlakul mazmumah merupakan lawan kata dari akhlakul karimah, yaitu mempunyai arti akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang buruk. Sedangkan akhlakul karimah yaitu sikap atau sifat yang berlaku sebaliknya. Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus menghindari akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, yang meliputi tergesa-gesa, riya, tujuan ingin melakukan hal yang buruk kepada orang lain, dengki, takabur, ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan akhlak tercela lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Fauzia. Saya pemateri selanjutnya akan membahas tentang akhlak Rasul. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui agama Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya untuk mencontoh dan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 6 akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Di antaranya berpegang teguh kepada kejujuran. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Allah Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23-24. Semoga kita dimudahkan dan senantiasa berperilaku jujur, menaati perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Sekian, terima kasih. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik atau husnuzon kepada umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim harus menjauhi sifat berburuk sangka kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Lebih baik mencari tahu dulu kebenarannya. Yang ketiga, menjaga pandangan dari yang haram. Menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka ialah menjaga pandangan.
Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah jaminan padaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang di antara kalian berkata, maka janganlah berdusta. Jika diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan jika diberi janji, janganlah menyelisihinya. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain, dan jagalah kemaluan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang keempat, jangan ikut campur urusan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat atas kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Berikutnya yang kelima, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, dan menjawab salam adalah hukumnya wajib. Sebab salam merupakan bukti tanda cinta. Dari Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam antara sesama muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Mariania. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu menganalisis akhlak anak hari ini. Ada 4 langkah menanamkan akhlak ke anak menurut didikan Islam. Pendidikan anak harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan mentalnya. Anak belajar mengaji dan membaca Al-Quran. Anak adalah sebuah titipan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebagai titipan, orang tua berperan penting dalam menjaga dan mendidiknya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dari Jabir bin Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan adab pada anak itu sungguh lebih baik bagi seseorang daripada bersedekah 1 syak makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, membentuk akhlak seseorang anak sangatlah dianjurkan sesuai dengan syariat agama. Berikut kiat-kiat terbaik untuk memperkuat fitrah dan adab anak, seperti yang dirangkum dari buku Mendidik Anak Laki-laki karya Dr. Khalid Asyantut. Pertama, memberikan teladan yang baik dari orang tua. Sebab orang tua akan menjadi contoh utama yang anak-anak temui setiap hari. Setelah itu, barulah guru dan teman sepermainan yang akan menjadi contoh lainnya. Perlu diingat, orang tua dan pihak pengajar akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait mendidik anak. Maka dari itu, usahakan untuk selalu mengajarkan hal-hal baik yang tidak menyimpang dari agama Allah. Setiap anak terlahir sesuai fitrah, kemudian orang tuanya membuatnya menjadi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kata yang disebutkan Suyuti dalam Al-Jami As-Shogir. Kedua, mengajak anak mumayyiz beraktivitas bersama orang tuanya. Mumayyiz menurut Imam Syafi'i adalah seorang anak yang usianya telah mencapai 7 tahun dan bisa membedakan baik buruk dalam hidupnya. Pada masa ini, seorang anak sudah bukan lagi anak kecil. Artinya, mengajarkan beraktivitas bersama orang tua akan membantu memenuhi kebutuhan sesuai yang diketahuinya. Disinilah perasaan dan tanggung jawab diuji dalam dirinya. Ketiga, memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan anak. Tujuannya untuk menyadarkan anak mengenai perasaan. Misalnya, jika dia bertengkar dengan saudaranya, orang tua wajib memberitahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang keliru. Dari sanalah anak bisa memahami
mana yang baik dan buruk untuk dia lakukan. Demikian pula ketika mereka melakukan sesuatu yang baik dan positif, orang tua bisa memberikannya penghargaan dan pujian agar mereka bangga terhadap dirinya ketika melakukan kebaikan. Yang keempat, tanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga. Seperti yang kita pahami, keluarga merupakan fondasi nomor 1 untuk membentuk akhlak. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak untuk berlaku jujur, amanat, menepati janji, lemah lembut, dan santun. Dalam hal ini, orang tua bisa memberikan teladan yang baik untuk mereka. Selain itu, arahkan mereka untuk membaca buku kisah-kisah teladan Nabi maupun kehidupan sahabat. Tentunya dengan begitu diharapkan mereka bisa memetik pelajaran dari buku yang dibacanya. Sekian penjelasan dari saya. Saya Nadira Farhan membacakan 2.4 Akhlak Sahabat Rasul. Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat Rasulullah yang meneruskan perjuangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang kaya raya dan kaya harta. Sifatnya yang hampir mirip dengan Nabi Muhammad ini membuat Abu Bakar sering dianggap mempunyai karakteristik yang mirip dengan Nabi. Begitu banyak. Ketika ia menjadi seorang pimpinan, ia selalu berkeliling tiap hari ke rumah-rumah warga untuk mengecek apakah yang membutuhkan pendapatan uang atau sedikit makanan, kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. 2. Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, perjuangan Islam kini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Setelah menjadi pemimpin umat, menjadi salah satu orang yang memusuhi Islam, namun setelah berubah dan memilih Islam sebagai agamanya membuat Umar begitu gigih dalam melakukan perjuangan Islam dengan mensejahterakan para masyarakat. Ketika ia menjadi seorang pimpinan, ia selalu berkeliling tiap hari ke rumah-rumah warga untuk mengecek apakah yang membutuhkan pendapatan uang atau sedikit makanan, kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan. Dalam setiap kali berperang, Utsman selalu membiayai untuk berperang memerangi kaum musyrikin. Selain itu, ketika masyarakat hijrah, Utsman bin Affan memfasilitasi sebuah sumur untuk dijadikan air minum sehari-hari bagi masyarakat yang berhijrah. Yang keempat ada Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah rela berkorban demi melindungi Nabi dari serangan musuh. Ia berkorban dan akhirnya wafat dengan tikaman yang sangat banyak di seluruh sekujur tubuhnya. Sahabat Rasulullah ini mempunyai perawakan tubuh yang besar, sehingga saat bertarung di medan perang dia terlihat sangat gagah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.